Halo, malam teman-teman Code Spacer. Halo teman-teman Code Spacer. Selamat malam semuanya. Malam ini sesuai dengan schedule kita mau ngobrolin bareng soal ngobrolin tujuan hidup buat malam ini. Kita bakal ngobrol bareng sama Mas Ali Zainal Abidin dan di sini gue Wibi akan menjadi hostnya buat malam ini. Nah, sembari nunggu buat Mas Alinya join live kita, sedikit ngenalin dikit soal Mas Ali. Jadi Mas Ali ini adalah salah satu teman dari Growth Space kita juga. Ya kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube Growth Space, ada juga obrolan antara Mas Ali sama Bang John soal ngobrolin karir, tujuan hidup. Dan malam ini kita bakal bahas bareng nih soal tujuan hidup. Kemarin-kemarin kita udah bahas di story juga soal gimana kita punya tujuan hidup yang kadang-kadang kita bisa compare, bikin kerasa minder, dan eh kita bakal tanya-tanya bareng gimana soal tujuan hidup dan biasanya buat ngadepin gimana sih kayak ngadepin quarter life crisis atau gimana. Nah, buat teman-teman nanti yang mau misalnya tanya-tanya ke Mas Ali, bisa nanti tulis aja di kolom komen atau tinggalin aja nanti di Q&A di komen nanti ya buat tanya-tanya soal tujuan hidup. Nah, oke udah bisa. Ah, Halo oke. Mas Ali. Gimana nih Selamat kabarnya nih? malam. Apa kabar? Sehat-sehat. Nah, tadi udah sedikit ceritain dikit pas dulu Mas Ali join. Jadi Mas Ali ini salah satu teman dari Growth Space juga yang baru aja juga rilis buku HMN, Hidup Mau Ngapain. Nah, Ya, buat ya. langsung aja kalau ke Mas Ali sendiri, kalau bisa Mas Ali kenalin diri Mas Ali sendiri tuh nge-describe-nya gimana sih Mas Ali? Oke. Eh, ya, halo semuanya. Selamat malam. Eh, ya gue Ali. Gue kalau jelasin, em, gue nggak terlalu peduli sama profesi gue apa. Gue lebih melihat dari sisi tujuan gue apa. Eh, Tujuan gue mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Dan profesinya gue menjalani profesi apapun yang sejalan dengan tujuan itu, dan saat ini pun juga banyak, ya entrepreneur iya, content creator iya, um, um, penulis iya, as a coach iya. So ya, gue melihat profesi hanya sebagai alat aja, alat mana saja kira-kira yang akan efektif untuk menjalani tujuan gue, maka akan gue lakukan, akan gue jalani gitu. Ah, nice. Nah, ngobrolin soal tujuan hidup nih langsung aja ya Mas Ali. Hmm. Kan pastinya entah kenapa aku ingatnya kalau selama aku sekolah atau pas kecil itu pasti gak pernah ditanyain soal tujuan hidupnya apa gitu kan. Tujuan hidupnya mau jadi apa nih nanti pas udah gede atau pasti tanyainnya kalau udah gede cita-citanya mau jadi apa. Nah gitu Hmm. menurut nah antara kita emang dikasih doktrinnya cita-cita sama tujuan hidup tuh sebenarnya beda gak sih harusnya? Bahkan jika pertanyaannya itu adalah tujuan hidupnya mau jadi apa, itu pun menurut gue um, sudah ada unsur kesalahpahaman tentang tujuan hidup Oh, itu sendiri. Jika ditanya, cara bertanya seperti itu, menurut gue ya, mm. itu kan kalau kita tanyanya tujuan hidupnya mau jadi apa, berarti kan Ah tujuan iya. hidup itu diartikan sebagai suatu lo menjadi apa gitu kan. Dan biasanya kata Mm. menjadi apa itu, pertanyaan itu mengarah ke profesi, lagi-lagi ke profesi kan. Iya, Mau iya. jadi apa? Oh, mau jadi penulis, mau jadi aktor atau aktris, atau mau menjadi atlet sepak bola, atau mau menjadi dokter, whatever. Tapi kan pada umumnya itu mengarah ke profesi, mau tujuan hidupnya mau jadi apa. Sedangkan jadi bentuknya goals itu ya, kalau kayak gitu kan, bentuknya goals, Iya. target gitu kan, pencapaian. Sedangkan tujuan hidup itu bukan dicapai sebetulnya, bukan berupa pencapaian, Mm-mm. tapi tujuan hidup itu dijalani, bukan dicapai. Oh, oke. Kelihatannya seperti perbedaan kata, satu kata doang, tapi sebenarnya ini enggak. Ini ingat bahwa kata yang kita dengar, kata yang kita baca, ya, lewat sensor panca indera kita, kemudian masuk dicerna oleh otak, jadi ada maknanya kan gitu kan. Dan Oh, iya. dari makna itu akan mempengaruhi cara kita membuat keputusan, ya kan. Mm-mm. Kemudian akan mempengaruhi, dari keputusan maka akan menentukan tindakan kita apa, dan dari tindakan kita apa akan mengarah kepada hasil yang kita dapat. Nah, jadi Ah, oke. um, perbedaan kata itu jangan disepelekan. Tadi gue bilang bukan dicapai tapi dijalani. Nah, Bahwa kayak, dijalani itu hmm, kayak gimana, Mas Ali? gini, jadi kayak misalnya gini, tadi gue bilang tujuan tujuan hidup gue mempermudah orang
untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Itulah yang gue jalani hari demi hari. Termasuk insya Allah saat ini juga gue sedang menjalani itu, mudah-mudahan gitu ya. Ah, Nah, sedangkan kalau dicapai, itu kan tadi goals, target pencapaian. Bukannya itu nggak penting, itu sangat penting malah. Tapi yang ingin gue sampaikan, jangan itu disalahpahami sebagai life purpose atau tujuan hidup. Contohnya, misalnya gue bisa kan membuat target misalnya di akhir mm, tahun ini, misalnya ada 10.000 orang gitu yang mm, mm. dapat kita bantu untuk menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup mereka misalnya. Targetnya Oh sepuluh iya, ribu orang misalnya ya. Di akhir tahun gue evaluasi dong, iya, tercapai iya. atau tidak target tersebut ya kan. Nah, Ah, tercapai atau tidaknya target 10.000 orang itu kan mengukur seberapa baik gue menjalani tujuan gue tahun ini. Tapi angka 10.000 oh, itu oke. bukan my life purpose, it's just a goal. Nanti gue akan membuat goals lain, gue Oh, akan goals lain. Dan ini salah satu kenapa gue masih banyak klien-klien, ya lumayan banyak lah klien di atas 50 tahun. Bahkan gue mm, ada beberapa klien yang 60-an and even in their 70s, early 70-an. Ada. Dan biasanya yang di umur-umur segitu, itu hampir semuanya ya kayaknya ya. Kalau nggak semua ya at least hampir semuanya yang di umur-umur segitu tuh, karena mereka memahami tujuan hidup sebagai pencapaian, goals. Mereka they set a long term goals, jangka panjang, ya, yang bagus-bagus, nggak ada yang salah. Itu bahkan beberapa sangat mulia sekali. Gue ingin membuatkan rumah buat orang tua gue ingin punya uang ah, sekian, gue ingin jadi CEO perusahaan ini, atau gue ingin pergi ke sekian negara dan seterusnya. Goalsnya semua bagus-bagus saja, um, dan lu put effort untuk mencapainya. Terus saat tercapai lu seneng kan, habis itu iya. what's next, habis itu galau lagi. Karena mereka Iya. salah memahami tujuan hidup sebagai pencapaian. Kalau pencapaian tuh target, ya ada habisnya memang. Sedangkan Mm, tujuan hidup itu sebagai tujuan kita IG live. Ya selama IG live. Kan gitu kan. Tujuan hidup ya iya. selama lu hidup. Bukan Oh, cuman oke. 1 tahun atau 5 tahun atau 20 tahun. Itu goals. Sekali lagi itu sangat penting, jangan disalahpahami. Tapi juga jangan dicampur adukan dengan life purpose. Oh, itu juga yang jadi alasannya mungkin ketika kita kecil ditanyanya profesi apa, justru malah ketika kita mencapai si profesi itu mau jadi apa pas kecil, oh pas gede mau jadi apa, mau jadi dokter, pas sudah jadi dokter kita justru bingung, habis ini ngapain lagi gitu. Ya, jadi Ah, bukan dari jadi apa. Kata menjadi itu kan udah target kan. iya, iya, iya. Ya. Habis jadi dokter terus apa? Udah kelar hidupnya. Enggak kan? But why you want to become a doctor? Oke, oke. Iya, iya. Ya. Mungkin esensinya ingin membantu orang, tapi mereka nggak define itu di awal, makanya pas udah jadi dokter pun jadi bingung gitu ya. Nah, dan ada juga orang yang sudah menjalani tujuan hidup mereka atau sedang menjalani Mhm. tujuan hidup mereka tanpa mereka sendiri menyadari, itu juga ada, nggak sedikit. Of course Oh, it's still better dibandingkan nggak menemukan dan nggak menjalaninya gitu ya. Tapi ketika lu juga menjalani dan lu juga menyadarinya gitu ya, itu membuat lu semakin fokus juga gitu. oh, oke, oke. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari Kak Maulida Hana nih. Ya, Kalau ya, ya. misalnya gitu berarti umur 25 nggak tahu tujuan hidup nggak apa-apa banget ya Bang Ali? Em, bukan soal nggak apa-apa atau apa-apa, it is what it is gitu. Mm-mm, gue gue gitu. mau bilang apa, iya nggak apa-apa gitu, atau enggak gitu, terus apa gitu. Kalau kalau nggak apa-apa terus kenapa, kalau apa-apa terus kenapa, kan ngaruh juga gitu. Artinya gini, kalau kita belum menemukan, mau Mm-mm. umur 25, mau umur 17, mau umur 68 gitu. Mm-mm. Jadi um, bukan soal apa-apa atau nggak apa-apa ya. Gue selalu bilang kalau uh, orang yang punya kegalauan itu, ya kegalauan mengenai sebaiknya gue berkarir di bidang apa ya, Iya. um, what kind of impact yang I want to create, contribute to this world misalnya, atau apapun pertanyaan, bakat-bakat gue apa ya, passion gue apa misalnya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau lu mulai punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, that's good gitu. Karena semua orang yang jadi based on my research juga, gue mau wawancara banyak sekali orang.
dari sektor berbeda, dari budaya berbeda, dari negara berbeda. Ini bukan yang di YouTube gue ya, bukan yang ngobrolin hidup, itu lain. Ini before that. Um, jadi gue mau wawancara orang across sectors, across countries. Mereka yang sudah menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka sudah lewat naik turun yang cukup panjang. Dan ternyata gue bilang I would be an idiot if I didn't see any pattern juga gitu dari begitu banyak yang gue wawancara gitu ya. Bahkan nggak cuma lewat wawancara, juga lewat biografi, karena kita juga bisa mempelajari perjalanan seorang lewat biografi mereka. So dari semua itu ada pattern, ada pola yang sama terkait fase-fase yang dilalui seseorang dalam proses mereka menemukan dan menjalani tujuan hidup. Dan yang menariknya, fase pertamanya itu selalu fase galau. Baik galau tentang pertanyaan-pertanyaan tadi ya, tentang diri mereka yang seperti, sebenarnya gue berkarir di bidang apa ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bakat-bakat gue apa ya misalnya gitu, atau bahkan pertanyaan se-direct, so what is my life purpose, bisa juga, atau kegalauan terkait lingkungan sekitar mereka ya, atau dua-duanya. Nah, but my point is, artinya mereka, kalau lu ada di fase itu ya, yang orang sekarang suka sebut quarter life crisis, gue nggak suka banget sama istilah itu sebetulnya. Ini gue kalau lo mau tahu lebih jauh, gue ceritain, gue mau lanjutin yang apa yang gue sampaikan dulu. Tapi artinya kalau lu sedang ada di fase itu, lu galau dari itu, artinya gue justru mau bilang congratulations, itu keren justru. Kenapa? Karena artinya lu udah on the right track. Karena semua yang kemudian berhasil menemukan dan menjalani itu pernah ada di fase tersebut. Nah, itu emang it's a necessary phase gitu. Fase yang memang diperlukan. Cuma yang membedakan adalah, nah gimana orang respon saat berada di fase itu. Ada orang yang ya udah stuck aja di situ terus. Ada orang yang kemudian maju to the next phase gitu. Ya kita sampai sini dulu kali ya. Oke. Aku kebaca tuh di tulisannya Mas Ali soal quarter life crisis, midlife crisis ini sebenarnya kayak sinyal buat kita ya gitu ya. Tadi dengan sinyal itu apa kita mau gimana ya, tergantung sama kita. Nah, kalau gitu ya, jadi ini ada pertanyaan nih menarik dari Monica dan Asri. Kalau tujuannya itu berarti sama proses, lihat si ujung dari tujuan hidup ini gimana gitu. Sorry, tadi suara lu hilang dari beberapa detik gitu. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya ini adalah, kalau misalkan berarti tujuan itu sama dengan, apakah tujuan itu sama dengan proses, dan kalau misalkan ini berarti kita menjalani proses, apakah kita bisa tahu ujungnya itu apa, atau emang nggak perlu ada ujungnya gitu? Kita definisikan aja ya, kita buat definisi ya, bukan buat sih, gue bisa jelaskan. Tadi kan gue menjelaskan apa itu yang bukan tujuan hidup, salah satunya adalah bukan pencapaian gitu kan, tapi terus tujuan hidup itu jadi apa kan gitu, ya kan? Nah, tadi gue kalau nggak salah sempat baca juga sambil sekilas tadi ada yang, apakah sama dengan life calling, kan ada yang kalau nggak salah gitu. Life calling dan life purpose apakah sama? Nah, gue nggak mau terjebak dalam istilah gitu ya. Karena bisa aja ada orang yang berpendapat beda. Yang penting esensinya dulu. Nanti mau disebut apa aja terserah. Gitu. Gue sih kalau lo tanya gue juga menyebutnya sebagai life calling. Tapi kan bisa aja ada orang yang punya definisi life calling berbeda sehingga dia berbeda pendapat. Gitu. So kita ambil esensi dulu sebelum kita berikan istilah. Ambil contoh gini. Ini kita pakai handphone. Gue pakai handphone sekarang kan. Handphone ini ya kan ada banyak sekali manfaatnya. Kita bisa mendapatkan manfaat dari handphone ini banyak sekali. Lewat telepon bisa, dengan digunakan sebagai telepon, untuk IG live, untuk ngirim email, untuk alarmnya bermanfaat, kalkulatornya, kameranya, you name it lah, banyak sekali gitu ya manfaatnya. Tapi kalau gue tanya, what is the main purpose, apa tujuan utamanya diciptakan handphone ini? Buat telepon, buat komunikasi kan. Terlepas fitur komunikasi yang mana sebetulnya, ya kan? Terlepas fitur komunikasi yang mana. Mungkin sebagian ada yang bilang enggak, tujuannya adalah untuk mempermudah hidup kita gitu. Itu jawaban yang terlalu luas menurut gua. Karena semua produk itu diciptakan untuk mempermudah hidup. Kalau nggak banyak orang, paling nggak satu orang kan gitu. Nah, tapi dia giving value-nya tuh lewat jalan apa kan gitu. Nah, kalau handphone ini dia
Kenapa tadi komunikasi? Karena dia memberikan dampak terbesarnya ya, ketika dia digunakan sebagai sarana komunikasi. Terlepas fitur komunikasi yang mana. Meskipun betul ada situasi-situasi di mana fitur yang bukan komunikasi juga sangat bermanfaat, kan gitu. Tapi kalau kita bicara tujuan utama, itu sifatnya bukan situasional. Karena gini, misalnya lo ke toko nih, terus Mas ini handphone ini, kalkulatornya, kamu baru mikir angkanya dia langsung muncul. Baru mikir angka perkalian berapa kali baru dia langsung muncul gitu jawabannya. Tanpa lo harus ngetik. Kemudian kameranya lo nggak usah gerakin, dia bergerak sendiri, terbang, dia akan moto apa yang lo inginkan dengan angle paling keren gitu misalnya. Okay. Tapi nggak bisa dipakai buat komunikasi. Berarti kan itu lo antara akan bilang ya itu bukan handphone namanya gitu kan, atau ya itu pikiran. Atau ya lo nggak akan beli juga, atau antara nggak beli atau lo akan sebut itu bukan handphone namanya gitu kan. Oke. Jadi memang fitur-fitur non komunikasi ini ada situasi-situasi di mana ya kameranya sangat bermanfaat, alarmnya sangat bermanfaat, kalendernya dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara tujuan utama itu sifatnya bukan situasional. Jadi dia handphone itu dia memberikan dampak terbesarnya dalam konteks yang bukan situasional itu ketika dia digunakan sebagai sarana komunikasi. Ya. Jadi kalau kita mau bicara what is our purpose, ketika lu melakukan apa, lu tuh memberikan dampak terbesar. Nah, kayak gue, misalnya gue itu tujuan hidup gue mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Ketika gue melakukan itu gue melakukan sesuatu yang bisa enable gue untuk menghasilkan dampak terbesar dari diri gue kepada pihak lain. Tapi ya gue juga bisa dong bermanfaat dengan cara lain, of course. Ada situasi-situasi lain, banyak situasi lain bahkan di mana gue juga bisa bermanfaat tentunya. Tapi I know I'm generating my biggest impact ketika gue menjalani tujuan itu. Jadi tujuan hidup itu karena dijalani tadi bukan dicapai. Jadi dia sifatnya itu berkesinambungan gitu. Continuous gitu. Semakin lu menjalani hidup lu sejalan dengan purpose lu, maka akan semakin besar dampak yang dapat lu hasilkan juga. Jadi ada kayak snowballing effect, ada efek bola saljunya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada efek snowballing, tapi bisa jadi gak sih kalau selama di hidup kita tiba-tiba life purpose kita itu berubah gitu? Gue di workshop gue ada yang tanya pertanyaan ini dan gue waktu itu jawab pakai tebak-tebakan, cuman agak susah gue menggambarkannya karena gue nggak bisa masukin gambar lain sekarang di layar. Tapi ibaratnya gini, misalnya gue coba meletakkan, gini, ini pas banget ya, ada kotak sarung. Ini gue improvisasi banget nih gue. Ya, nice. Ini lo lihat ya, ini kotak sarung ya. Ini lu ngelihat gambarnya secara keseluruhan gitu kan? Iya. Kayak gini. Tapi seandainya ini gue tutupin kertas semua, misalnya gue tutupin kain gini nih, ya, gue tutupin kainnya begini nih. Ini ada gambar di balik sini. Tebak gambarnya apa? Ya mana lu tahu gitu kan? Iya kan? Iya. Tapi seandainya gue buka sedikit nih, tuh, kira-kira ini apa gitu kan? Mungkin orang bisa ada yang mulai menebak nih, tebakannya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kan? Iya. Semakin gue buka lagi, ini produk apa nih kan gitu kan? Sampai orang di sini misalnya sampai di sini orang bisa ada tulisan sarung gitu misalnya, orang, ini sarung tapi merek apa orang nggak tahu gitu kan? Iya. But my point is, ketika lu belum melihat gambarnya secara keseluruhan, baru sebagian kecil, lu mulai punya ada perkiraan, lu udah mulai bisa nebak. Ini mungkin kayaknya produk A nih, gambarnya A misalnya gitu kan. Bisa jadi tebakan lu benar, bisa jadi tebakan lu nggak benar. Nah, jadi begitu gambarnya semakin dibuka, maka lu semakin tahu gambarnya secara spesifik ini apa. Nih, sarung gajah duduk gitu misalnya. Ya. Nah, tetapi kalau lu baru kebukanya segini doang, ya kan? Terus lu mulai nebak,
Pokoknya lu udah tahu ada hubungannya sama bestseller aja. Oh, jangan-jangan ini buku kan itu. Buku. Ya. Ya kan? Mhm. Ya. Oh, tapi ada hubungan sama bestseller, pokoknya sesuatu yang sifatnya bestseller. Lalu pikir buku. Terus pas dibuka sini, oh ternyata beda sama apa yang lu bayangkan sebelumnya kan? Iya, iya, iya. Nah, jadi hal seperti itu ketika baru ngeliat sebagian doang dan ternyata setelah dibuka itu berbeda sama apa yang lu bayangkan, itu dapat memberikan efek seakan-akan berubah. Gue kasih contoh. Oh, oke, oke. Tapi sebetulnya gambarnya lengkapnya dari awal ya nggak berubah ya ini. Cuma lu belum melihat secara keseluruhan aja gitu. Gue kasih Iya, contoh iya. dalam praktek nyatanya ya. Gue ambil contoh diri gue sendiri deh. Dulu sekali gue memahami tujuan hidup gue itu adalah memperbaiki pendidikan di Indonesia. Dah. Jadi tapi ternyata itu baru sebagian kecil aja gambarnya yang kelihatan gitu. Paham? Tadi istilah baru bestseller doang yang kelihatan gitu kan. Nah, ini gue baru kelihatan pendidikannya doang gitu. Nah, pokoknya gue tahu ada hubungan sama pendidikan. Kayak gimana? I don't know. Tapi gue itu gambar itu sudah cukup kebuka. At least that much. Gitu. Palingnya sebanyak itu udah mulai kebuka. Nah, ya udah ketika udah ada yang kebuka, apa yang lu pahami, jalani sejauh yang lu ketahui itu. Oke. Okay? Nah, seiring lu menjalani, itu nanti lu mulai membuka bagian-bagian yang tadi masih ketutup tadi. Oke. Okay? Nah, gue waktu itu membayangkannya, ya, gambar keseluruhannya itu adalah memperbaiki pendidikan Indonesia dengan membangun sekolah gratis dan seterusnya. Oke. Okay? Terus pas udah gue jalani, mulai gue buka bagian yang lain. Oh, ternyata pendidikan yang gue maksud itu ada kaitannya dengan personal development spesifiknya. Walaupun personal development juga luas sebetulnya ya. Ya. Tapi itu udah mulai semakin spesifik tuh. Dan itu kalau gue nggak paham atau kalau gue nggak mengerti, gue akan mengira tujuan gue berubah. Beda lagi tuh. Ya kan? Padahal sebetulnya bukan berubah. Gue mendapatkan kejelasan yang lebih menyeluruh mengenai tujuan itu. Bukan berubah tujuannya. Tapi kalau kita nggak tahu, kita akan merasa seakan-akan tujuannya berubah. Tapi you just gain more clarity about your purpose sebetulnya. Dan jika yang lu temukan itu berbeda sama apa yang lu bayangkan sebelumnya, akan memberikan efek seakan-akan berubah. Oh, oke. Dan gue jalan lagi, oh ternyata personal development yang gue maksud itu adalah lebih spesifiknya itu it's about life purpose. Jadi tujuan hidup itu spesifik, ya, tapi nggak sempit. Jadi jangan dipikir sempit, spesifik. Tapi ketika lu jalanin itu luasnya luar biasa dalamnya, gitu. Gue nggak nyangka ngejalanin tujuan hidup gue ini, gue harus belajar biologi, gue harus belajar mengenai apa neuroscience, gue harus belajar mengenai apa networking, dan ketika gue bilang belajar ini betul-betul super deep mendalami itu gitu ya, bukan di permukaan doang gitu. Gue nggak nyangka gue harus sampai ke sana, tapi ya it's needed ternyata. Gitu. Ambil minum ya men. Nah santai. Nah kalau misalnya kayak buat kita gini nih, kalau gitu kan udah tahu biar bisa dapat tujuan hidup yang lebih clear itu harus bisa buka gambar yang jelas. Nah, gimana gitu caranya biar kita dapat bukaan si gambarnya itu lebih cepat gitu, misalnya ada cara jitunya gitu gak? Good question. Jadi cara jitu tuh maksudnya apa? Cara cepat kah? Kalau cepat gue nggak bisa jamin. Jitu tuh dalam artinya cara aku yang insya Allah lebih akurat, efektif lah gitu ya. Cepat atau akurat ya, oke. Ya, oke. Jadi gini, pendekatan gue biasanya dalam memfasilitasi itu seperti kita detektif deh gitu. Lo detektif favorit tuh siapa, ada nggak? Kenapa? Ada nggak detektif yang lo suka, ada nggak? Sherlock misalnya kayak Sherlock Holmes misalnya, atau detektif siapapun ya. Ketika detektif yang hebat, detektif yang baik, ketika dia ada sebuah kasus, dia kan akan mencari petunjuk dong, akan look for clues gitu kan, dan menginvestigasi petunjuk-petunjuk itu, dan kemudian melihat benang merahnya di mana nih, apa nih, apa untuk memecahkan kasus tersebut. Nah, dalam menemukan tujuan hidup itu sama, kita adalah detektifnya, kita punya misteri nih, misterinya adalah what is my life purpose, ya kan? Cuma 4 kata, apa tujuan hidup saya. Gue orang suka menganalisa kata-kata nih. Ya. Kata pertama, apa? Tahu kan artinya apa itu apa? Tahu ya? Artinya apa?
Ya, oke. Kata terakhir saya. Tahu kan artinya saya itu apa? Mm-mm. Kenapa kok Apa orang tuh? masih sulit menjawab pertanyaan tersebut? Karena masih banyak yang pertama adalah masih banyak yang salah paham sama frase yang di tengah. Kata kedua dan ketiga ini menjadi sebuah frase tujuan hidup gitu ya. Nah, masih banyak yang salah paham sama atau bingung sama apa yang dimaksud dengan tujuan hidup. Nah, kalau lo masih belum memahami apa yang mau ditemukan, ya akan semakin sulit menemukannya. Ya. Misalnya gue mau menemukan kacamata, misalnya ya. Misalnya gue mau menemukan kacamata. Tapi kalau gue salah paham, kalau di pemahaman gue misalnya, kacamata itu kayak begini, misalnya di pemahaman gue. Akhirnya gue bukan nyari ini, gue malah nyari ini kan. Terus pas Mm-mm. ketemu, loh kok kayak gini? Katanya bisa memperjelas penglihatan, apa mana gitu. So, pahami dulu apa yang mau kita temukan. Jadi kita juga nggak wasting time, nggak wasting energi juga gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi dengan memahami apa yang itu tujuan hidup dan um, sebetulnya penting juga untuk memahami apa yang bukan tujuan hidup karena kesalahpahaman ini sudah cukup tertanam di benak banyak orang. Gitu. Nah, kemudian selalu memahami apa yang mau temukan, nah baru gimana menemukannya, gitu loh. Ya. Nah, soal gimananya, nah, tadi apa clue-nya gitu, ada clues-nya gitu. Apa saja Mm-mm. petunjuk-petunjuknya gitu kan. Nah, ini secara singkat aja mungkin gue at least bisa share salah satunya dulu paling tidak. Um, lu punya kepedulian sama topik atau isu apa atau bidang apa atau sektor apa. Karena tujuan hidup lu itu pasti, bukan mungkin banget, tapi pasti berhubungan dengan at least salah satu topik yang lu punya kepedulian. Dan ketika gue bilang peduli, bukan hanya tertarik, beda. Bedanya gimana? Misalnya gue amat sangat tertarik sama topik perfilman. Gue sangat suka nonton film, gue ngikutin penulis naskah, sutradara apa, terus apa awards-nya lah, apa film festival, gue bahkan lu punya persewaan film di kampus dulu, you name it, gue sampai sekarang gue sangat suka nonton film dan seterusnya. Tapi kalau tanya sama gue, Li, lu peduli nggak sama perfilman? Jujur enggak. Gue cuma tertarik mengikuti aja. Terus bedanya di mana? Yang disebut peduli adalah ketika lu mulai punya keinginan dari dalam hati lu untuk berkontribusi pada sektor tersebut atau isu tersebut atau bidang tersebut. Terlepas lu sudah melakukan atau belum, tapi keinginannya Mm-mm. sudah ada. Nah, gue sampai sekarang nggak pernah ada keinginan untuk berkontribusi ke dunia perfilman. Gue cuma suka ngikutinnya aja, enjoy, and I've always done it for me gitu. Selalu untuk Oke. gue, karena gue suka. Jadi lebih ke gue nya alasannya. Sedangkan tujuan hidup itu selalu konteksnya adalah untuk kebermanfaatan pihak lain. Nah, ini tadi gue lihat R_Dian yang bilang salah satu favoritnya ketika gue bilang kacamata Oh, tidak kacamata. diciptakan untuk memberi manfaat pada kacamata, tapi pada penggunanya. Karena memang seperti itu kan, semua ciptaan itu kan tidak ada yang diciptakan untuk memberikan manfaat kepada si ciptaan itu sendiri. Ya, termasuk dari kacamata kan tujuannya untuk memberikan manfaat kepada penggunanya gitu kan. Handphone ini bukan Hmm. diciptakan untuk memberikan manfaat kepada si handphone, tapi kepada penggunanya. Ali Iya, iya. diciptakan bukan untuk memberikan manfaat kepada si Ali, tapi ya kepada pihak lain juga. Bukan terus kadang loh, terus gue nggak boleh melakukan sesuatu yang bikin gue seneng gitu. Bukan hanya boleh, harus penting. Happiness is very important. Tapi Ah, jangan disalahpahami sebagai tujuan hidup juga. nah, iya. Nah, jadi Gila. life purpose itu selalu konteksnya serving of others. Tadi bukan situasional ya kan? Dia Mm-mm. berkesinambungan, continuous, dan dia selalu konteksnya serving of others. Gitu. Nah, jadi makanya lu punya kepedulian sama topik apa. Itu makanya kita juga perlu update dong, ada topik apa aja di luar sana. Gimana lu mau tahu lu punya kepedulian sama topik apa kalau lu nggak tahu ada topik apa saja, ada isu apa saja di luar sana. Nah, Oke, oke, oke. sampai sini dulu lah. Let me Nah, pause di sini. ini kebetulan ada pertanyaan yang nyambung nih dari Hmm. Rosiana, aku post nih. Nah, apakah life purpose-nya itu berarti eh,
harus berpengaruh pada kemaslahatan orang banyak, atau misalnya tadi purpose kepedulian kita itu harus berdampak pada orang banyak, ataukah yang kayak gimana ya Mas Ali? Em, Gini, kemaslahatan orang banyak. Banyak itu kan relatif ya. Mm-mm. Dan secara umum kalau gue nggak salah memahami pertanyaannya, artinya untuk bermanfaatan untuk pihak lain lah gitu ya. Kalau dalam konteks seperti itu, ya. Tapi apakah harus orang? Tidak selalu. Bisa jadi binatang, bisa jadi Oh, lingkungan, ya. Tapi intinya pihak lain. Memang most likely human being, yes, tapi nggak hanya, tidak hanya. Gitu ya. Jadi kenapa selalu ada untuk kebermanfaatan pihak lain? Ya, ya seperti yang tadi gue bilang, karena tidak ada ciptaan apapun yang diciptakan dengan tujuan tujuan utama, ya, untuk memberikan manfaat kepada si ciptaan itu sendiri, nggak ada kan? Selalu in serving of others gitu. Nah, others-nya itu siapa atau apa, ya? Nah, itu bisa berbeda-beda dari orang ke orang. Ada yang pernah berargumen sama gue juga, bilang sama gue, tujuan hidup itu kan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan gitu. Gue bilang, gue setuju, gue sangat setuju itu. Nah, namun gue melihat itu sebagai tujuan hidup manusia secara umum. oh, oh. Tapi lu diciptakan dengan keunikan lo, gue diciptakan dengan keunikan gue, Rosiana diciptakan dengan keunikan dia, dan gue meyakini Tuhan itu tidak menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing tanpa sengaja atau tanpa tujuan. Gitu. Ada tujuannya kenapa kita diciptakan dengan keunikan kita itu, dan itu tujuan yang gue maksud dengan tujuan hidup itu adalah yang spesifiknya itu. Jadi kita diciptakan dengan keunikan kita itu bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Nah itu apa? Jadi sama kayak misalnya orang, kalau gue tanya, ini salah satu kesalahpahaman lagi nih mengenai tujuan hidup. Apa tujuan hidup lo? Gue ingin jadi orang yang bermanfaat. Oke, that's good. It's a good start gitu ya. Tapi kalau jawabannya berhenti di situ, gue ingin jadi orang yang bermanfaat, itu sama aja kayak tadi, apa tujuan utama diciptakannya handphone? Untuk mempermudah hidup orang. Ya iyalah gitu. Paling nggak kayak tadi gue bilang, semua produk itu diciptakan untuk create value, memberikan manfaat paling nggak ke satu orang, kalau nggak banyak orang. Gitu. Tapi kalau Okay. lu berpikir lu ingin jadi orang bermanfaat, lu perlu gaya lebih dalam dong kalau gitu. Oke, apa yang bisa membuat gue memaksimalkan manfaat gue kan gitu. Oh, oke. Nah, jadi jangan hanya berhenti di gue ingin jadi orang bermanfaat. Ya sekali lagi it's good, tapi ya gini deh, gue ada sampah misal di bawah sini, gue ambil, gue taruh tempat sampah, gue bermanfaat. Dah, gue udah selesai gitu. Enggak kan? Gue udah fulfill my purpose kan, enggak gitu. Iya. Well, ini gue ambil ceteknya gitu misalnya ya. Iya. Bermanfaat itu apa gimana? Jadi dan itulah juga kenapa tujuan hidup kita berhubungan sama sesuatu yang kita punya kepedulian. Karena semua topik itu kan penting. Nggak ada topik yang nggak penting sebetulnya. Pertanian penting, pendidikan penting, teknologi penting, entertainment penting, olahraga, semua topik penting. Tapi boleh dong kita punya kepedulian lebih pada topik A dibandingkan topik B. Sedangkan orang lain punya kepedulian lebih pada topik B dibandingkan topik A, that's okay juga. Jadi yang menjadi tadi istilah life calling juga tuh, gue setuju dengan istilah itu, meskipun ada orang yang berbeda pendapat soal istilah, I don't care soal perbedaan istilah. Tapi it's calling you memang gitu. Memang because that's your reason of tujuan spesifik lo gitu kan. Your why lah, orang kadang nyebutnya find your why, dan seterusnya. Sekali lagi istilah bisa macam-macam. Iya. Jadi buat lo secara personal, secara subjektif itu it matters more for you topik ini. Gitu. Makanya tadi salah satu clue-nya, salah satu tahapan awalnya adalah kegalauan juga. Kadang kegalauan itu ada kaitan sama kegalauan nggak hanya dalam, tapi juga kegalauan tentang situasi di luar. Ada orang yang melihat korupsi, misalnya isu korupsi, dia bodoh udah nggak bakal ada habisnya gitu, dan dia berhenti di situ. Ada orang yang melihat isu korupsi, dia geram dan dia terpanggil untuk berbuat sesuatu. Apakah kita mau bilang orang yang pertama itu nggak baik? Nggak juga.
Dia pasti tahu, gue yakin dia tahu korupsi itu, pemberantasan korupsi itu penting. Tapi dia punya kepedulian mungkin sama hal lain, that's okay. Gitu. Nah, kalau purpose itu isunya tuh it is close to your heart gitu. Personal dan iya. It matters for you personally secara subjektif. Oke. Menarik. Ini Rosiana udah thank you juga ada kejawab. Nah, kalau gitu tadi Mas Ali juga sempat mention ini tadi sedikit dan juga ini ada di bukunya Mas Ali tadi. Kalau misalnya kita mau tujuan hidup kita itu tadi ingin tujuan hidupnya pengen jadi happy, itu justru jadi salah dan Mas Ali mention justru sebenarnya happy itu malah habit. Itu gimana sih sebenarnya? Iya, bahkan sebetulnya judul buku gue yang lengkap itu ya orang kayak lebih mengenal dengan hidup mau ngapain gitu ya. Tapi sebetulnya judul lengkap bukunya itu kan ada kata-kata di atasnya tuh. Karena bahagia bukan tujuan, terus hidup mau ngapain kan judulnya gitu sebetulnya. Iya. Dan penerbit gue waktu itu sempet tanya, kenapa nggak kalau bahagia bukan tujuan, kok aneh banget karena bahagia. Yes, gue emang memilih kata karena bukan kata kalau. Jadi kalimatnya itu bukan kalau bahagia bukan tujuan terus hidup mau ngapain. Tapi kalimatnya adalah karena bahagia bukan tujuan. Kenapa? Karena gue ingin menekankan memang itu bukan tujuan. Kalau kata yang digunakan adalah kata kalau itu maka kayak ada kemungkinan. ya? Exactly, yes. Yeah. Dan ini bukan optional. Makanya kata-kata adalah karena bukan tujuan. Nah, why? Kenapa bahagia itu bukan tujuan hidup? Kita ambil basic principle dulu tadi. Setiap kalau tujuan diciptakannya sesuatu, ya, itu kan pasti untuk memberikan manfaat for others. Tadi siapapun others-nya itu gitu ya. Tapi nggak pernah tujuan utama diciptakannya sesuatu itu untuk memberikan manfaat kepada si ciptaan itu sendiri kan nggak. Kayak tadi ya, tujuan diciptakannya handphone ya bukan untuk handphone dan seterusnya. Begitu juga Ali. Tujuan utama diciptakannya Ali ya bukan untuk memberikan manfaat kepada Ali, tapi kepada pihak lain kan gitu. Sedangkan happiness itu ke siapa? Gue-nya happy kan gue ke dalam ke diri kita. So itu sudah nggak sejalan. Oke. Nah, namun kaitannya terus gimana? Nah, sekali lagi bukan mau bilang happiness nggak penting, happiness amat sangat penting. Cuman yang pertama tadi gue bilang jangan disalahpahami itu sebagai tujuan hidup, itu dulu, itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, ketika kita bahagia atau kita dalam kondisi emosi yang positif, kita dalam kondisi yang baik secara emosional gitu ya, kita dalam kondisi yang baik. Nah, ibaratnya gini, tadi kembali ke contoh handphone. Handphone ini dapat menjalankan purpose-nya dengan baik jika dia dalam kondisi yang baik, ya kan? Kalau dia tidak dalam kondisi yang baik, dia tidak bisa menjalankan purpose-nya dengan optimal. Oke? Nah, saat kita dalam kondisi emotion yang baik pun, itu atau happiness lah kita sebutnya misalnya, nah itu artinya kita dalam kondisi yang baik. Jadi kita tuh happiness itu state of emotion, state of being, dimana jika kita merawat itu, ya, itu akan membuat kita lebih optimal dalam menjalankan purpose kita, lebih efektif dalam menjalankan purpose kita. Jadi karena kayak gini, lo bekerja, ada yang lagi lo kerjain. Kalau lo kerja saat lo lagi senang, lo lagi semangat, sama lo saat lagi bete, lo lebih produktif mana? Pas lagi senang. Iya kan? Nah, jadi artinya kan kalau lo merawat, makanya gue bilang happiness itu sebetulnya skill gue sebutnya. Ini kita bisa have a whole other workshop about happiness, cuman ya, it's a skill gitu. Artinya sebuah kemampuan yang bisa dipelajari dan bisa ditingkatkan. Gitu. Jadi dengan kalau kita melatih, kita merawat itu, ya, maka kita akan dapat lebih efektif menjalaninya. Karena ada orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya, jangan salah, ada orang yang sudah menemukan tapi nggak menjalani, atau menjalani tapi nggak konsisten, atau berusaha menjalani dalam kondisi emotion yang negatif terus, ya akan berat sekali menjalaninya. Seperti handphone ini dipaksa, seandainya handphone ini bisa bicara gitu ya, dan dia tahu, oh purpose saya adalah komunikasi, misalnya dia bilang dia tahu purpose dia gitu, tapi dia dalam kondisi bobrok ya dia kan tidak optimal gitu. Jadi kita perlu menjaga kondisi kita agar kita bisa semakin baik menjalani tujuan kita. Oke, menarik. Jadi happy. Dan ini by the way banyak yang berbeda pendapat loh sama gue. Asal lo tahu aja.
Oh iya. yang Be- ya, and I respect every opinion of course gitu ya, of course. Um, tapi ya ada yang bilang misalnya gini contoh, ini Kenapa adalah orang yang kenapa? sangat uh, ini adalah orang yang sangat gue hormati juga ya, dan gue belajar luar biasa banyak tuh dari orang sampai sekarang. Hah? Gue sangat mengagumi orang ini, tapi ya, orang kita kagumi pun kita juga boleh berbeda pendapat kan. Iya iya. Tanpa gue perlu menyebut orang namanya misalnya. Mm-mm. Karena lagi mau menceritakan perbedaannya, jadi gue nggak perlu sebut namanya. um, gue the purpose of life itu adalah to be aware gitu. Jadi to be mindful gitu. Memang um, gue mencoba memahami dari mana datangnya uh, opini atau kesimpulan itu, dan oke, gitu. Karena pas gue pahami, oh karena pemahaman mengenai life purpose pun sudah berbeda, sehingga wajar kesimpulannya berbeda gitu. Oke. Nah, kalau gue bilang to be aware, to be mindful, ya itu sama halnya dengan perannya seperti happiness tadi. Ketika lo become mindful, itu akan membuat lo lebih baik dalam menjalani tujuan lo. Jadi Iya. kemampuan lo untuk be aware, to be mindful, ya, mindfulness itu membantu lo untuk lebih baik dalam menjalani. Tapi being mindfulnya itu bukan tujuannya. Oh iya, Gitu. iya, iya. Maksud gue ya. Iya, tahu Nah, tahu tahu. Kalau misalnya tadi gitu. ininya being mindful itu bantu kita buat ngebuka si clue-cluenya biar si sarung gajahnya itu tadi kebuka gitu kan. Tapi bukan Untuk tujuan kita ngebuka menemukannya. sarung gajah. Bukan. Ah, Dan I see. um, dan juga dalam menjalaninya, bukan saat menemukan doang, tapi juga dalam menjalaninya. Karena menemukan tujuan hidup itu satu hal, menjalaninya juga tantangannya banyak banget, men. Gitu. Apa artinya kalau kita nggak eh, nggak terus mengasah dan nggak terus belajar untuk lebih cerdas mengelola emotion, mengelola energi, to be more mindful, itu ya akan semakin sulit juga kita menjalani karena there's a lot of challenges. Ah, I see. By the way, Mas Ali, itu apakah Mas Ali itu ngikutin novel juga atau nge-refer dari novel juga kah? Novel Sorry? Rafikan. Mas Ali ngikutin atau nge-refer ke novel Rafikan juga kah? Aku kayak nggak juga ngebahas soal happiness sebagai skill itu kayak aku Nah, pernah dengar dari novel itu sih kalau aku. oh, gue nggak pernah tahu malah. Siapa? Gue malah nggak tahu. Sorry. Nah, Novel nah, Rafikan. yeah, that name sound familiar deh. Ya itu mirip dan keren juga sih, mirip sama kayak Mas Ali juga prinsipal kayak ini. Nah, by the way ini ada satu pertanyaan juga nih Kirimin deh, habis ini dari gue belajar juga sama dia. Nah, Oke. nah. Wait. Nah, ini ada yang nanya dari Wita, Mas ya. Apakah wajar Hmm. jika kita sudah tahu life purpose kita, tapi kita tetap mencari aman gitu? Nah, ini mungkin kaitannya dengan menjalani si life purpose-nya kita. Kita udah tahu, Ya. tapi kita malah cari aman berada di comfort zone doang gitu. Ya. Oke. Pertama, gue gini. Gue tuh berpikir jawaban gue sebisa mungkin ingin kalau gue merespon tuh ya insya Allah bisa bermanfaat respon gue, mudah-mudahan gitu ya. Nah, dan gue merasa dengan gue menjawab wajar atau tidak wajar itu nggak ngaruh. Apakah kalau gue bilang wajar terus efeknya kalau apa gitu? Atau kalau gue bilang nggak wajar terus ya nggak wajar gitu deh. Apa gitu? Nggak juga kan. Tapi menurut gue bukan soal wajar atau nggak wajarnya gitu. Tapi kita kembali lagi kepada diri kita. Ini kita inginnya eh, eh, logikanya sih kalau lu udah betul-betul menemukan dan actually really discover your purpose, lu nggak akan nyaman gitu untuk tidak menjalaninya. Oke. Dan gue juga gue itu juga selain tadi gue nggak suka sama istilah quarter life crisis, gue juga nggak terlalu suka sama istilah comfort zone itu. Karena menurut Kenapa? gue Ya. itu semu, itu disebut zona nyaman kan. Padahal itu Ya. nggak nyaman. Menurut gue itu nggak nyaman. Coba lo perhatikan. Kenapa? Nyamannya itu cuma semu. Artinya gini nih.
Gimana gue bisa mau bilang itu adalah comfort zone, nyaman, kalau berada di dalam zona itu ada perasaan dalam hati untuk betul gue bisa melakukan hal yang lebih dari ini nih. Jadi gue tuh sebenarnya pengen juga melakukan ini tapi gue nggak berani, tapi gue stay di comfort zone. Itu rasa kayak gitu nyaman. Ada di hati kita ada nagging feelings to be more, to do more, to contribute more. Tapi kita Oh, oke, nggak oke. kita diamkan terus. Apakah nyaman rasanya? Pertanyaan ini pun mungkin muncul dari rasa tidak nyaman berada di zona itu. Oh, oke, oke, oke. So, menurut gue itu bukan zona nyaman, tapi itu zona familiar. Familiar zone. Hmm, hmm. Um, tapi nyamannya itu cuman ya kalau Sebentar. kalau nggak palsu paling tidak sementara sementara doang. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi pertama itu nggak nyaman menurut gue. Um, karena nanti tinggal tunggu waktu akan mulai datang perasaan-perasaan itu dan Benar. itu nggak nyaman. Oh, Um, oke. so kalau begitu gimana? Ya kita merespon again sering sekali ini kembali kepada kemampuan kita dalam mengelola pikiran, mengelola perasaan, mengelola energi. Karena ini intinya adalah fear. Fear. Hmm, hmm. Um, Fear. Tadi gue Sama bilang apa ada maksudnya? beberapa klien gue yang Hmm? menemukan, jadi sekitar kira sekarang hampir 9 tahun yang lalu mungkin ya. Gue dulu gambarnya itu yang kebuka itu belum semua. Gue nggak tahu sekarang udah semua atau bukan juga ya. Tapi yang jelas Hmm, hmm, hmm. um, gini, gue setahun 2 kali minimal gue mereview kembali uh, mengenai my life purpose. Bukan dalam arti berubah, tapi kayak tadi, apakah gue sudah mendapatkan kejelasan yang lebih menyeluruh? Karena kita nggak akan pernah tahu apakah kita udah membuka semua gambarnya atau belum. Artinya makanya gue tiap 6 bulan sekali gue masih mereview. Dulu sekitar hampir 9 tahun lalu gue memahami tujuan hidup gue adalah mempermudah orang untuk menemukan tujuan hidup mereka. Nah, dan itu sudah berapa tahun seperti itu. Gue selalu mereview 6 bulan sekali, tidak ada, gue belum menemukan kejelasan yang lebih menyeluruh. Ya udah, I thought Oh, oke. that's it. Kayaknya udah kebuka semua gambarnya nih gitu. Udah ke bawah semua. Oh, Nah, oke. ternyata 9 tahun lalu terus gue menemukan ada beberapa klien gue yang they discover their purpose, menemukan, tapi kemudian nggak menjalani atau menjalani tapi nggak konsisten. Dan itu Hmm. buat gue mengganggunya luar biasa. Mengganggu yang luar biasa. Jadi pikiran pagi siang malam itu. Titik itu ketika gue mereview kembali, oh ada gambar, ada yang masih ketutup tadi dan sekarang kebuka. Another clarity open up gitu. Bahwa tujuan hidup gue Hmm. bukan cuma mempermudah orang untuk menemukan tujuan hidup, tapi mempermudah orang untuk menemukan Mempermudah. dan Oh. menjalani. Dan menjalani itu adalah kata dan Oh. menjalaninya itu bagiannya tadi masih ketutup, sekarang kebuka. Oh, oke, oke. Oke, nah dan so far udah hampir 9 tahun ini gue untuk mereview, so far masih seperti itu, mempermudah orang untuk menemukan dan Oh, menjalani tujuan hidup mereka. Apakah itu udah kebuka semua? I don't know. Makanya gue terus mereview tiap 6 bulan. Nah, oh, I see. nah menjalani ini yang orang-orang yang menemukan tapi nggak konsisten menjalaninya itu alasannya di permukaan bisa macam-macam, ya. Kadang bisa menjadi alasan-alasan yang sangat logis, ya. Tapi kalau lu korek dalamnya, ujung-ujungnya fear, takut. Dah, Takut, takut takut. ke apa? Rasa takut itu juga bisa bermacam-macam Heeh. mukanya, tapi pada dasarnya yang gue temukan rasa takut itu Oh. intinya dua. Heeh. Fear of um, not enough, not titik-titik enough, not smart enough, not beautiful enough, not rich enough, not likable enough, whatever. Sama fear of not being loved. Sebetulnya um, muaranya ke sini. Not likable enough dengan not being loved itu juga saya sama aja sebetulnya. Tapi ya di situ I'm not titik enough gitu. Karena lo takut gagal. Kenapa takut gagal? Emang kalau lu gagal lagi, kalau lu kenapa lu takut gagal? Apa makna yang lu berikan seandainya lu gagal sehingga lu merasa takut? Berarti gue apa? Nanti gue ini keluarga gue nanti gimana? Nanti kalau keluarga gue misalnya
pasangan gue meninggalkan gue gimana gara-gara tuh masih bangkrut, apapun, gue takutnya bangkrut. Kenapa? Emang kalau bangkrut, apa yang lo takutkan dari situ? Nanti orang-orang meninggalkan gue atau jadi fear itu macam-macam. Tapi kalau lu gali, dasarnya dua itu, not enough, not titik-titik enough, or not being loved. Dah. Nah, ini agak kesana sini nih. Jadi tapi bicara soal comfort zone tadi itu, makanya menurut gue tuh begitu. Makanya itu familiar zone. Ya. Lu stay di situ lu nggak akan nyaman juga. Ya. Tapi kadang orang meskipun udah tahu nggak nyaman, tetap nggak keluar kan? Kenapa? Fear. Iya, iya. Takut. Oh, oke. Nah, makanya penting sekali, ya penting sekali untuk belajar mengelola tadi pikiran, perasaan, energi itu pentingnya luar biasa. Mau lu menjalankan tujuan hidup lu atau enggak deh, bodoh amat deh gitu. Let's say lu nggak menjalankan tujuan hidup lu deh, tetap penting untuk belajarin. Dan ketika gue bilang belajar bukan cuma teori, tapi mempraktekkan gitu ya. Karena manusia itu emotional being. We are emotional being. Dan kita selalu chasing emotion. Kenapa lu pengen uang gitu misalnya? Sebetulnya bukan uangnya lu mau, tapi apa yang bisa lu lakukan dengan uang itu kan? Iya. Ya? Dan bahkan kalau lu lebih dalam lagi, sebetulnya bukan soal apa yang bisa lu lakukan dengan uang itu, tapi apa rasa yang lu harapkan lu rasakan dengan melakukan apa yang lu lakukan dengan uang itu. We're always chasing emotion. Dan seringkali kita mengira hanya ada 1 atau 2 atau 6 cara untuk merasakan perasaan tertentu. Padahal ada banyak. Oh, oke. Jadi agak sana sini. Tapi I hope make sense ya. Mudah-mudahan bisa paham gitu. Wah, nice. By the way, ini ada yang nanya nih, Pak Fadil Ahmad. Bang, mau tanya yang dibahas tujuan itu, Pak. Nanti IG Live-nya ini bakal di-save juga. Nanti bisa nonton lagi. Tadi ada ngejelasin juga di awal tuh. Soalnya. Wah, by the way, Mas Ali, senang nih ngobrol-ngobrol sama Mas Ali. Ini bisa panjang banget. Jam berapa nih? Udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol. Ya, by the way, masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan ini dan masih yang belum dijawab. Tapi waktu kebatasin, mungkin bisa kali kalau misalnya ada kesempatan lain buat ngobrol-ngobrol lagi. Nah, tadi udah ngobrolin banyak banget soal life purpose-nya ini dan udah dijelasin juga sifat tadi life purpose-nya itu yang substansial, terus juga continuous, yang terakhir juga tadi spesifik gitu, tapi gak sempit gitu. Nah, mungkin nih terakhir nih buat Mas Ali, kan mungkin biasanya kalau dikasihnya kata-kata penutup nih. Nah, lebih aku mau kasih pinta dari Mas Ali buat ke teman-teman Growth Space ini, pertanyaan dari Mas Ali buat nge-reflect, buat kita masing-masing ini nge-reflect soal tujuan hidup tuh. Yuk, apa? Okay. Before that, can I share something very quickly juga? Boleh. Ada satu hal yang penting juga nih, kalau ini kan konteksnya belajar untuk menemukan ya. Dari tadi kan gue sering menggandengkan kata menemukan dengan menjalani. Ya. Nah, itu dua hal yang tentunya berkaitan tapi berbeda. Ya, antara menemukan dan menjalani tujuan hidup itu adalah dua hal yang berkaitan tapi berbeda. Prosesnya berbeda, rasa takut yang dihadapi berbeda, macam-macam. Ya. Nah, salah satu hal yang penting, kalau lu sedang dalam proses menemukan, bukan menjalani, sedang dalam proses menemukan, adalah lebih banyaklah ya, menggunakan rasa dan hati nurani ketimbang logika. Bukan nggak pakai logika ya, bukan nggak pakai logika, tapi lebih banyaklah menggunakan rasa dan hati nurani ketimbang logika. Kenapa? Karena kalau lu masih dalam fase menemukan dan lu bombardir diri lu dengan pertanyaan-pertanyaan logika, caranya gimana? Duitnya dari mana? Dan seterusnya, lu nggak akan maju. Oke, yang pertama. Dan juga yang kedua, yang lebih penting lagi bahkan, logika yang lu punya saat ini, itu kan terbentuk dari pengaruh logika banyak orang. Dari apa yang orang ngomong, dari apa yang lu dengar dari orang lain, dari apa yang lu baca dari orang, dan seterusnya.
Artinya ada pengaruh orang lain yang membentuk logika lu saat ini. Artinya logika lu itu is not 100% murni you. Oh, oke. Okay? Ada pengaruh orang lain di situ. Sedangkan ini hati lo it's 100% you. Oke. Okay? Nah, jadi terus apa maksudnya lebih banyak menggunakan rasa dan hati nurani? Self reflection, kontemplasi atau apapun menggunakan istilahnya, merenung, I don't care istilahnya. Tapi intinya lu perlu banyak kembali berdialog dengan diri lu. Nah, di zaman sekarang ini kita dengan gadget ini, bahkan saat kita sedang sendiri pun dengan gadget kita jadi nggak sendiri, ya kan? Kita seringkali jadi justru lebih kenal orang lain dibandingkan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi waktu untuk mengenal diri kita semakin tergerus. So kita perlu meluangkan waktu untuk self reflection itu. Disitulah proses lu untuk berdialog itu. Kayak gue mau kenal baik sama lu, kan gue harus sering berinteraksi dong sama lu. Iya, iya, iya. Berinteraksi pun juga dengan percakapan yang berkualitas dong, yang semakin mendalam percakapannya kita bisa semakin kenal kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kalau gue mau semakin kenal, gue juga harus sering berdialog dengan diri gue dan berdialog yang mendalam gitu, yang produktif. Nah, itu akan membantu lu semakin kenal, dan self reflection tuh memfasilitasi proses itu gitu. Nah, jadi kayak yang gue lakukan itu kayak dalam workshop atau coaching itu, kalau soal discovering life purpose adalah gue memfasilitasi proses itu. Gue memfasilitasi agar lu dapat berdialog dan secara sistematis sehingga lu lebih efektif. Jadi gue tuh kayak membuat proses orang menemukan life purpose lebih efisien aja. Gitu. Jadi agar orang nggak harus menjalani kesalahan demi kesalahan puluhan tahun just untuk sampai pada titik, oh ternyata bukan ini yang gue cari. Itu banyak yang kayak gitu. Nah, jadi lebih banyak connect ke rasa. Nah, sekali lagi bukan nggak pakai logika, tapi porsinya, ibaratnya kalau ini adalah logika, ini adalah connect lu dengan rasa dan hati nurani, dia perlu dinaikin nih, bukan ininya diturunin, ininya yang dinaikin. Oke? Oke. Jadi bukan logikanya diturunin, enggak, ini yang naikin. Nanti soal menjalani, menjalani itu logika, gimana cara menjalaninya kan? How, that's all logic. Walaupun sekali lagi bukan berarti terus nggak pakai rasa, enggak. Gitu. Tapi dalam proses yang berbeda, kita perlu menggunakan fitur yang berbeda juga, gitu, agar efektif. Gitu. Nah, terus tadi pertanyaan apa yang mungkin perlu dijadikan perenungan lah, jadi perenungan di akhir sesi kita ini, kayak berpikir apa? Nggak, ini bukan lu tahu dari cara gue ngomong, gue I don't care about kata-kata bijak, it's not about that. Cuma intinya adalah mungkin mulai dari tadi deh, lu punya kepedulian sama hal apa? Mulai dari situ dulu. Dan lu nggak akan bisa tahu lu punya kepedulian sama hal apa kalau satu, lu nggak mau observasi keluar. Ada topik apa saja di luar sana. Ada isu apa saja di luar sana. Dan setelah lu mau observasi, ya, itu pun kembali kan lu reflect kembali, what do I feel? Do I feel interested? Oke, ikuti terus. Terus apakah rasa ketertarikan itu kemudian berubah menjadi rasa kepedulian? Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga nggak usah terus jadi beban. Ya kok nggak peduli? Ya nggak apa-apa juga gitu. Ya there are so many topics di luar sana gitu. Nah, jadi kitanya perlu proaktif, jangan berharap, jangan pasif lah intinya. Aktif doang juga nggak cukup, proaktif. Aktif saja nggak cukup, proaktif. Untuk see what's going on outside dan kemudian reflect kembali ke diri kita. And what do you really feel? Apakah itu membuat lo ingin to do something? Mudah-mudahan itu bermanfaat. Ya. Oke, thank you Mas Ali, dan by the way buat teman-teman, thank you udah ngikutin di sini juga. Dan kalau misalnya Mas Ali juga ada muncul di video Growth Space kita ngobrol-ngobrol bareng Jonathan N, bisa dicek di YouTube-nya Growth Space, dan di YouTube-nya Mas Ali juga ada ya.
Dan ini kayaknya Ya, teman-teman ada. pasti banyak yang tertarik juga buat ngulik bukunya Mas Ali tadi Hidup Mau Ngapain. Nah, buat teman-teman yang mau nyari bisa nyari di mana nih Mas Ali? Em, Lo cari di Shopee ada, di Tokopedia ada, di Mizan Store ada. Kalau lo masuk ke IG gue itu ada salah satu highlights Link. stories gue itu ada namanya HMN. Di situ tuh ada Oh iya, ada ada apa beberapa misal kayak linknya kayak sih masih ada di situ link, deh linknya. link swipe up. Nah, Oh, oke. link swipe up masih ada di situ. Atau lu langsung aja search di Tokopedia atau di Shopee, tergantung lo lebih penggemar yang mana gitu Pengguna kan, atau mana? ke Mizan Store. Mas tulisnya judul buku mana nama gue ntar insya Allah ada kok. Mas saya ingat gue masih ada ingat Ah, gue. oke. Em, Oke. Kalau gue boleh infoin juga men, Ya. gue itu bulan depan akan buka lagi coaching untuk grup coaching untuk life purpose Hmm. discovering life purpose dan Hmm. bahkan sebelumnya akan ada sesi 2.5 hour session. eh, Sebelum coaching akan ada sesi dulu. Nanti akan kita infokan lah mungkin ya cek di IG gue aja teman-teman semua nanti Cek. dalam waktu dekat ini mungkin dalam seminggu ke depan lah tanggal berapa. Tapi itu it's going to be on seingat gue tanggal 9 Oktober deh. Jadi meskipun ini bocoran tanggal 9 Oktober Sabtu pagi. Posternya belum ada tapi Ah, oke. kita akan ada sesi di situ nanti lo bisa marker kalender dari sekarang insya Allah tanggal 9 Oktober hari Sabtu ya. Ah, sih. Oke. Thank you Mas Ali buat teman-teman tadi udah diingetin tuh. Mungkin follow langsung ke Mas Ali buat ngikutin mantengin terus ya nanti ya. Oke, thank you buat Mas Ali ya buat ngobrolnya. Nice. Thank you And juga thank men. you buat Terima teman-teman kasih yang udah banyak juga. ikutin ya. Nah, Mudah-mudahan so bermanfaat. sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya teman-teman Good Spacer. Bye.